pemirsa, Anda masih menyaksikan Sehatpedia. Nah, di sini masih ada dokter spesialis bedah syaraf. Nah, dokter, saya masih mau tanya-tanya nih, dokter. Sebenarnya untuk masyarakat dan juga pemirsa di rumah nih, mungkin seringkali merasakan nyeri kan ya, dokter? Nah, boleh nggak sih dokter kasih rekomendasi apa saja jenis obat untuk penghilang rasa nyeri yang bisa efektif gitu? Iya, jadi kalau pemirsa sekalian ada merasa nyeri, ya Mbak Novia ya, jadi kalau misalkan cari obat nyeri yang aman, itu yang dijual di mungkin suka dijual obat ya. Nah itu kategorinya biasanya memang aman, tapi tidak ada atau obat, namanya obat adalah bahan kimia, otomatis kalau penggunaannya lama atau berlebihan pasti akan ada efek samping juga gitu. Jadi baiknya sekali lagi yang kita ingatkan tadi, kalau ada alarm nyeri segera konsul aja ke dokter supaya pemberian obatnya juga sesuai dengan arahan dokter. Supaya gitu. Lebih tepat juga ya dokter ya. Nah dokter, ini kembali lagi nih dalam kebiasaan, khususnya ini Gen Z ataupun milenial. Iya, milenial yang bekerja gitu ya di kantoran khususnya. Biasanya mereka kan duduk dalam kondisi yang lama ya, minimal 8 jam lah gitu dokter. Dan mereka itu sering merasakan nyeri punggung nih di bagian belakang. Itu gimana sih dok cara mengatasinya atau mencegahnya gitu? Jadi supaya teman-teman sekalian atau pemirsa sekalian gitu ya, nggak sampai kejadian nyeri punggung kronik atau yang kita kenal dengan low back pain, itu lebih baik banyak bergerak, aktivitas yang sehat gitu ya, olahraga, menguatkan otot-otot punggung, dan juga kalau duduk tuh posturnya harus sealami atau sefisiologis mungkin. Jangan bungkuk gitu ya dok. Jangan terlalu bungkuk atau miring, terlalu miring kanan kiri, terus juga atau terlalu ya posisinya nggak bagus gitu ya. Yang sekarang udah banyak sih yang ngasih tahu ya gimana postur duduk yang bagus saat nonton TV ataupun di laptop ataupun saat tulis, ya ikutin aja sehingga postural tubuhnya itu tidak terlalu mendapatkan gaya atau tekanan yang berlebihan di tulang belakang sehingga menyebabkan percepatan dari degenerasi tulang belakang tersebut yang menyebabkan nyeri gitu. Dan jangan lupa olahraga ya. Olahraga yang paling bagus kalau misalkan memang sudah terjadi nyeri, itu paling bagus adalah berenang. Itu kalau misalkan belum terjadi, dikuatin deh otot-otot punggung sehingga bisa menjaga, atau otot itu kan yang menjaga tulang juga ya gitu. Membuat tulang itu lebih baik susunannya sehingga tidak terlalu loss atau tidak bergeser, itu otot fungsinya, otot dan sendi. Jadi olahraga untuk penguatan otot juga baik untuk kesehatan tulang belakang. Dan jangan lupa juga kena matahari pagi. Jadi sumber vitamin ternyata D. berjemur juga sangat baik ya dokter ya. Karena tidak ada lagi sumber vitamin D selain dari matahari pagi. Dan juga jangan lupa mungkin makan makanannya ya yang baik lah, jangan gampang dikit-dikit terlalu makan yang berlebihan sehingga terjadi penyakit-penyakit lain yang mempercepat penyakit atau degenerasi dari sel-sel di tubuh kita ini. Dokter, ini kalau misalnya untuk pemirsa yang bekerja kantoran gitu ya, duduk lama, ada nggak sih tips yang mendukung atau bisa berpengaruh gitu? Apakah misalnya kita ada jeda gitu ya, jalan-jalan dulu, itu berpengaruh nggak sih dokter? Boleh banget tuh Mbak Novia tuh, atau bisa peregangan mungkin setiap berapa jam sekali. Kalau udah kerasa pegel ya bisa peregangan dulu gitu, atau pelemasan ya, atau jalan saat istirahat gitu, bisa untuk mengurangi beban atau tekanan pada tulang belakang kita gitu. Yang paling penting adalah ya berat badan harus dijaga. Wah, ini ternyata berpengaruh juga ya dokter, karena kalau yang berat badannya besar atau tinggi dengan indeks massa tubuh yang tinggi, beban kepada tulang belakang khususnya di daerah lumbal, sakral itu akan banyak gitu atau berat sekali sehingga mempercepat terjadinya degenerasi. Berarti ini juga kembali lagi dengan pola makan juga ya dokter Betul. Dengan pola makan harus dijaga dengan baik sehingga tidak mendapatkan berat badan yang berlebihan gitu, kenaikan berat badan yang berlebih. Wah, Masya Allah. Wah, banyak sekali ya dokter, kita tadi sudah membahas terkait nyeri dan juga tentang syaraf ya dokter ya. Dan itu memang kita harus benar-benar aware kepada badan kita ya dokter ya. Nah dokter, kira-kira apa sih yang bisa kita tarik kesimpulannya untuk pemirsa di rumah? Jadi seperti yang tidak kita udah bahas banyak banget ya Mbak Novia, tapi yang paling utama adalah kata-kata alarm. Nyeri itu adalah alarm, jadi cepat untuk konsultasi, datang ke dokter sehingga bisa dievaluasi dengan tepat dan penanganannya tepat juga.
Dan untuk mencegah tadi ya Mbak Novia ya, hati-hati dengan berat badan, jadi jaga pola makan dan juga pola tidur, semua olahraga harus kita jalani, hidup sehat setiap harinya sehingga tidak terjadi percepatan dari degenerasi sel tubuh kita dan timbul hal-hal tersebut yang tidak kita inginkan, gitu sih paling. Wow. Nah, Bapak Wasik, ini ada nggak sih yang ingin Bapak Wasik sampaikan kepada Dokter Fahriza selaku dokter yang menangani Bapak nih pada saat Bapak terjadi keluhan gitu? Sangat berterima kasih kepada dokter. Terus apa lagi nih? Terima kasih udah bikin sehat lagi gitu. Wah. Alhamdulillah. Sekarang sudah bisa beraktivitas kembali ya? Udah. Pak? Apa nih aktivitasnya apa sehari-hari? Biasa. Apa tuh? Di kandang kita ternak. Oh, alhamdulillah sekarang sudah bisa berkegiatan seperti Berkegiatan, sedia betul, kala ya. alhamdulillah. Mm-mm. Ya itulah Pak Wasik yang contoh kita ketahui Iya. dengan cepat, kita tangani dengan cepat, alhamdulillah hasilnya juga optimal. Nah, Pak Wasik ini selain dari Bapak konsultasi ke Bapak Fahriza, apakah ada rutinitas sehari-hari yang direkomendasikan oleh Bapak Fahriza nih, Pak Dokter Fahriza? Mungkin apakah harus ada peregangan juga untuk Bapak Wasik apa gimana? Sebenarnya ya kalau untuk secara penyakitnya sendiri nggak ada Iya. sih ya, Iya. makan bebas ya, tapi harus dijaga, aktivitas sih bebas-bebas aja. Mungkin itu juga yang membuat Bapak Wasik lekas pulih ya, karena memang jadinya nggak stres ya Pak ya. Betul, jadi hari pertama setelah operasi kalau nggak salah langsung saya suruh bergerak ya, langsung saya suruh bergerak, jadi boleh duduk, boleh jalan ke kamar mandi silakan. Oh, jadi nggak kaku juga gitu Jadi ya otaknya untuk bisa cepat ngembang dan penyembuhannya cepat. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, dokter, kira-kira untuk pemirsa di rumah Iya. nih yang mau konsultasi ke dokter Oke. Fahriza gitu ya, Iya. kira-kira jadwal dari dokter Fahriza ini di Rumah Sakit Anisa Cikarang itu setiap hari apa dan jam berapa sih Oke, dokter? Mbak Novia. Jadi kalau saya praktek poli itu di hari Rabu dan Jumat setiap pukul 13 sampai jam 15 ya. Jadi itu setiap Rabu dan Jumat. Kalau untuk konsultasi gawat darurat itu saya setiap hari. Oh, jadi memang pemirsa di rumah bisa datang setiap hari ke Rumah Sakit Anisa Cikarang Boleh. ya. Kalau mungkin selain hari poli ya bisa kalau nyari kepala hebat datang Iya. ke IGD aja nanti akan dikonsultasikan ke saya. Nanti langsung direkomendasikan juga ya ke Iya, dokter betul. Fahriza. Nah, pemirsa di rumah, tadi kita sudah berbagi informasi ya yang sangat ini sangat edukatif sekali ya Pak Insya ya. Allah, mudah-mudahan. Karena memang untuk nyeri ini sangat sering kita alami ya. Betul sekali. Namun pemirsa, sayang sekali pembahasan tadi itu sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada episode kali ini. Tetap saksikan Sehatpedia pada episode berikutnya. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Mbak Semoga Novia, sehat Pak Wasik. selalu. Semoga lekas pulih lagi Pak. Ya. Sekarang sih udah pulih ya. Udah, Dan alhamdulillah. mudah-mudahan semakin membaik dan membaik. Masya Allah.